Bapak Ibu yakin kita berada di akhir zaman? Yakin ya? Bukan di akhir bulan, bukan. Di awal bulan sekarang ya. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan pada kita, Boistu'ana wasah kahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah menjauhkan sedikit. Nah, Rasulullah SAW saja itu menyatakan antara beliau diutus dengan kejadian kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu. Lah kita hari ini mau mengatakan apa? Nah, antara kita dengan kiamat, kalau saya melipat jari tengah saya, waspadalah Bapak Ibu. Betapa tidak ya, apa yang dinyatakan Rasul tentang kejadian kiamat hampir semua telah terjadi. Kita tinggal menunggu 10 tanda besar hari kiamat yang sepertinya kita yang akan mengalami munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terutama akan keluarnya Imam Mahdi. Bahkan barangkali kitalah yang akan mengalami satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam, sehingga matahari terbit dari barat ya. Tadi matahari terbit dari mana, Bu? Dari timur. Alhamdulillah, masih jauh berarti. Mas masih sempat nikah, Mas, insya Allah, Mas. Buruan Mas nikah, Mas. Baik, ini ada satu fenomena yang membuat saya jadi merinding betapa kita memang telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Di saat saya baru pertama mendarat di Jeddah ya, King Abdul Aziz saat itu bersama jemaah umroh ya, 2016 saya dengan Kasturindo, 2017 dengan Abu Tur, dan 2018 saya dengan Alisa Travel ya. Ini fenomena ini makin lama makin jelas bagi kita betapa kita berada di pintu gerbang kiamat, Bapak Ibu. Ini adalah situasi di saat saya melihat perubahan dari Jeddah dan sekitarnya ya, Bapak Ibu sekalian. أقسم بالله العظيم 195 كيلو والمخرج الشهيد. Kok belum ada, Bapak Ibu? 2018. Jalan kita ngobrol dengan supir ya, subhanallah saya banyak berzikir pada Allah. Betapa apa yang disampaikan Rasulullah terjadi. Apa yang Bapak Ibu saksikan? Hijau ya, hijau berpadang rumput. Itu yang Rasulullah sabdakan. La ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan datang kepada kita. Kiamat tidak akan datang kepada kita, tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan tumbuh sungai-sungai di sana. Begini cara Allah mendesain kebangkitan Islam, mendesain tanah Arab untuk kebangkitan Islam. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Bukan hanya di sini, tetapi di Tabuk juga saya lihat. Di Tabuk itu padang rumput luar biasa. Sungai-sungai mengalir seperti di Bogor lah, ya. Seperti di Cimahi barangkali ya. Ada sawah, ada sungai luar biasa. Ini sudah terjadi di tanah Arab sana. Ya, kemudian ada tanda lain juga yang ingin saya perlihatkan. Sungai-sungainya pun sudah banyak bermunculan. Oke, ini tahun 2004 kalau tidak salah. Saya dapatkan tayangan ini dari Saudi. Saking senangnya ada mata air yang keluar dari bebatuan. Ini di Baydha. Ya, kalau dari Hagway ke kanan terus melihat ada gunung Baydha itu akan keluar sana. Sekarang sudah muncul sungai-sungai di sana. Dan beginilah cara Allah mendesain Saudi Arabia dan tanah Arab pada umumnya untuk menyambut Imam Mahdi. Yang nampaknya Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di
hujan salju, kemudian ditemukannya hutan di bawah ini yang bisa kita ataupun dari Madinah ke mana ke Makkah, bisa saksikan ada yang asli dan ada yang buatan. Yang buatan ini digunakan untuk menyalurkan air yang kemudian tumpahnya kemana-mana, maka disalurkan dengan sengaja. Baik, wabillahi Allah. Nah, ini merupakan indikator secara satu fakta empiris secara nyata geografis betapa kita memang dekat dengan kejadian hari kiamat. Sekarang kita bahas secara geopolitik tanda-tanda akhir zaman yang dikemukakan Rasulullah SAW. Saya agak berat menyampaikannya, tapi ini memang harus disampaikan. Bapak Ibu yakin Rasulullah selalu berkata benar? Yakin kalau Rasulullah tidak pernah berkata dusta? Yakin ya? Ya, alhamdulillah, Allah maha fasyad. Apa yang dikatakan Rasulullah adalah wahyu dari Allah SWT. Rasulullah bersabda, atau di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad melainkan wahyu yang Allah turunkan padanya. Tentang dekatnya kiamat akan terjadi pada kita adalah ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat telah dekat pada kalian adalah anturfa'al asyrar wa tud'al akhyar. Orang-orang buruk naik berkuasa di muka bumi dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana? Di Mesir sana, bukan di Indonesia. Ya, Muhammad Mursi digulingkan, padahal itu pilihan hasil pemilu demokratis. Pemilu pertama di Mesir, Muhammad Mursi menang. Selama ini kudeta militer, Muhammad Mursi menang. Disingkirkan oleh kudeta militer, yang naik adalah Abdul Fattah As-Sisi yang berakidah Syiah. Ya, dan terjadi pembantaian berdarah. Betul ya Bapak, itu terjadi demikian. Bagaimana di Indonesia? Tadi di Mesir, bukan di Indonesia ya. Ya, atau di luar Nagreg sana. Tahu Nagreg Bapak Ibu ya? Kalau mau ke Garut ada Nagreg. Nah, yang tadi itu terjadi di luar Nagreg Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, tanda lain dari akan terjadinya dekatnya kejadian hari kiamat adalah manusia menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. La taqumus sa'atu hatta ya'budun nas aw qabaila min ummati ma ya'buduha aba'uhum. Kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kelompok manusia dari umatku akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Artinya akan kembali manusia menyembah apa yang disembah oleh makhluk terdahulu, berhala.